Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita jumpa dalam nuansa pencerahan hati. Kali ini bersama dengan saya, Pak Ustadz Abin Mahendra. Bagaimana kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik Ustadz. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Aktivitas beliau lain sekarang masih aktif kuliah semester 7 Ustadz. semester 7 di Politeknik Negeri Jakarta. Politeknik Negeri Jakarta. Alhamdulillah beliau pun sebagai ketua ARMI ya, Asosiasi Remaja Masjid Istiqlal. Bagaimana Ustadz nih terkait dengan remaja? Kelihatannya makin ganteng aja saya jumpa ya. Amin. Bagaimana nih Ustadz terkait dengan remaja masjid, khususnya terkait dengan remaja secara keseluruhan, hal-hal apa yang harus menjadi bekal untuk remaja di era medsos, di era kekinian seperti sekarang ini Ustadz? Fadol Ustadz. Sebenarnya mungkin menurut saya nih Ustadz ya, bismillah. Ya. Pertama-tama mungkin yang saya coba ngarahin gini. Pertama, saya juga masih banyak belajar. Banyak belajar, yang termasuk Ustadz Mahdi juga saya masih banyak belajar. Sebenarnya kalau kita lihat dari anak-anak muda zaman sekarang, itu kita tenggelam di banyak informasi nih Ustadz nih. Google kan tuh ibarat banyak banget tuh informasi tuh. Apa aja kita cari ada tuh. Ibarat kita punya ensiklopedia dalam HP gitu. Ensiklopedia dalam HP seolah-olah demikian ya. Iya, perpustakaan beda ya sama ensiklopedia seolah-olah beda. Udah banyak banget informasi. Jadi berarti kayak apa ya? Tenggelam dalam banyak informasi. Saking banyak informasinya kita jadi taunya banyak kan dangkal tuh, banyak anak muda. Tahu mungkin kelihatan tahu banyak tapi nggak tahu dalam mungkin Ustaz. Allah. Atau mungkin juga nggak apa-apa lah nanti tinggal cari Google. Akhirnya referensinya hanya ada di internet aja Ustaz. Jadi mungkin yang anak muda itu agak kurang, yaitu kurang banyak mau belajar lebih Ustaz. Kurang mau belajar lebih, terutama basic keilmuan. Basic keilmuan benar Ustaz. Kayak mungkin contoh gini Ustaz, mungkin mereka tuh minat bacanya tinggi. Mau baca komik, mau bacanya tinggi tapi daya bacanya rendah gitu Ustaz. Maksudnya gimana? Kayak baca broadcast panjang misalnya gitu. Itu udah males gitu. Baca buku 2 halaman udah ngantuk gitu. Jadi daya bacanya rendah gitu anak-anak muda sekarang gitu Ustaz. Tapi pengen lu beli buku tapi nggak dibaca tadi. Minatnya doang tinggi tapi dayanya rendah gitu Ustaz. Iya, jadi karena luar biasa seolah-olah mindsetnya itu sudah terbentuk, apapun yang diinginkan dengan medsos ini bisa dibuka tanpa nanti daya filternya ini ya. Iya Ustaz. Yang dikhawatirkan ya. Makanya saya bilang kenapa masalah mau belajarnya, karena kelak dia akan filter banyak informasi itu Ustaz. Kemampuan filternya itu penting, sedangkan basic untuk memfilter ini yang kadang seolah tenggelam dalam lautan informasi sehingga tidak masuk ke dalam lautan melihat seperti apa. Dia hanya main di permukaan aja. Masih penting kalau bisa berenang. Masih penting Ustaz. Kalau misalnya tadi terombang ambing aja lihat terombang ambing terbawa ombak sana ke sini tanpa disadari, akhirnya larut ke tengah, nggak bisa balik lagi. Betul Ustaz. Terbentur batu karang. Iya, akhirnya udah deh. Luar biasa nih. Pindah alam ya. Nah, untuk itu kaitannya dengan fondasi keagamaan nih, tauhid. Iya Ustaz. Ini seperti apa mensikapi derasnya arus informasi untuk anak-anak muda? Kalau bagaimana, sepertinya dia harus kembali memiliki sebuah fondasi tauhid. Gimana Ustadz nih, Ustadz Adi nih? Sebenarnya kalau saya mikirnya gini Ustadz, kalau soal agama menurut saya emang fondasi pedoman hidup gitu Ustadz. Anak muda kan seneng jalan-jalan informasi, kayak lihat browsing apa aja, jalan-jalan, mungkin ngobrol sama orang apa aja gitu. Nah itu kalau misalnya dia nggak punya fondasi agama, dia itu nggak ada yang jagain secara ininya, ruhiyahnya gitu.
kalau ketika dia punya tauhid ada yang ngerem gitu, entah secara goib atau mungkin secara dalam pribadinya, secara takwa, oh ini kayaknya nggak cocok nih sama gue gitu Ustaz. Terus mungkin aja ya dalam tauhid ini, misal ada orang tua yang ngasih doa atau mungkin dia sering baca Quran, ada yang jagain itu biar dia nggak kemana-mana. Nilai-nilai spiritual itu Ustaz yang penting buat anak muda, buat jagain diri sebenarnya. ya. Nah, untuk merangsang, untuk mengakses agar anak-anak muda ini memiliki fondasi dan nilai-nilai spiritual itu seperti apa nih konkretnya nih? Ini bagian tantangan buat remaja mas seluruh Indonesia ini Ustaz. Gimana caranya biar ngajak anak muda biar pengen punya nilai spiritual lebih. Jadi harus diseimbangkan dan kita harus mengetahui arah alur sebuah proses identifikasi anak-anak remaja, anak-anak muda ini tidak bisa hanya dengan sebuah rangkaian ceramah dijali dengan nilai-nilai, harus ada mampu memberikan dinamika ya. Betul Ustaz. Kayak contoh misal ada orang ya, dia anak mudanya demen kayak main bola. Terus nanti ustadznya nanti ikut main bola, ayo main bola yuk. Bisa kalau kalah nanti dengerin gue ya. Nanti itu ustadznya di situ. Atau mungkin udah 8 futsalnya gue bayarin, tapi nanti habis futsal kita ngobrol-ngobrol. Tapi jangan taruhan. Gitu. Tetap nilai-nilai keagamaan masuk melalui beragam kecenderungan dan potensi anak-anak muda itu sendiri ya. Betul, Ustaz. Yang di bidang seni ikut gitu. Yang penting diarahkan, yang bernuansa spiritualnya itu yang ditinggalkan. Betul.